Masih di kabar siang, pemirsa, ada beragam peristiwa dari penjuru tanah air yang sayang untuk kita lewatkan. Berikut kami hadirkan rangkumannya dalam segmen kabar pilihan daerah sorotan dari penjuru negeri. Kita akan langsung bergabung pemirsa bersama dengan rekan Danita Riyandini dari TV One Biro Yogyakarta, dan nanti kita juga akan menyapa Firda Jumardi dari Biro Makassar, Sulawesi Selatan. Pertama kita akan memantau kepada Danita terlebih dahulu. Danita, jika dari Biro Yogyakarta ada kabar pilihan apa yang bisa Anda sampaikan? Indi dan juga pemirsa, ada dua kabar pilihan pada siang hari ini. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Seorang nenek berusia 60 tahun di Pati, Jawa Tengah terluka akibat tertimpa rumahnya yang roboh. Rumahnya tersebut roboh karena terkena angin kencang dan karena usia rumah yang sudah tua. Diduga rumah tradisional Jawa berbentuk limasan yang sudah berusia puluhan tahun itu mengalami lapuk pada bagian belandar atau balok kayu pembentuk konstruksi rumah, sehingga roboh akibat terkena angin kencang. Akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah dan patah pada kaki kiri. Dilarikan ke Rumah Sakit Asyuyutia Guyangan Trakil untuk mendapatkan perawatan medis. Kerugian diperkirakan mencapai 60 juta rupiah. Informasi selanjutnya, pemirsa, memperingati Hari Sumpah Pemuda, ribuan pemuda dari berbagai elemen menggelar aksi bersih pantai di Trisik, Kulon Progo, Yogyakarta. Selain untuk menjaga lingkungan, aksi tersebut juga untuk menangkal stigma negatif maraknya aksi kekerasan jalanan di Yogyakarta. Ribuan pemuda menggelar aksi bersih pantai di muara Sungai Progo, kawasan Pantai Trisik, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Selain menyasar sampah plastik yang terbawa arus sungai dan mengancam ekosistem laut, sampah kayu dan berbagai material lain yang cukup mengotori kawasan ini menjadi target aksi ini. Selain itu, sebelumnya juga dilakukan penanaman pohon mangrove di sepanjang Pantai Trisik. Diharapkan dengan kegiatan ini, para pemuda khususnya di Yogyakarta lebih peduli dengan kelestarian alam dan senantiasa menjaga lingkungan. Aksi ini dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif para pemuda Yogyakarta yang menjauhi atau untuk menjauhi aksi kekerasan jalanan atau kelitih hingga narkoba dengan kegiatan yang lebih positif. Demikian Indi, dua informasi dari Biro Yogyakarta, kembali ke Anda. Baik, langsung akan kita memantau bagaimana kabar pilihan daerah dari wilayah Sulawesi. Kita tanyakan kepada rekan Firda Jumardi di sana. Firda, silakan dengan laporan dari Anda. Ya, pada Indi dan juga pemirsa, kita awali informasi pertama dari Biro Makassar, di mana sebuah apotek di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibobol maling pada pagi dini hari. Aksi pelaku ini terekam CCTV saat masuk ke dalam toko dengan cara mengendap-ngendap lalu kabur setelah menggasak uang tunai dalam etalase. Kejadian tersebut terjadi di sebuah toko apotek di Dusun Tamalate, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat mematikan kamera CCTV saat mengetahui toko tersebut terpasang kamera pemantau. Setelah berhasil menggasak uang senilai Rp800.000, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Kepolisian sektor Moncongloe berhasil mengamankan seorang pria terduga pelaku berinisial IR, dan pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Suasana haru menyelimuti sidang kasus kematian Pradaluki Cepril Saputra Namo, anggota Batalion 834 Wakangamere Nagakeo NTB.
Ibu korban Selviana Paulena Mirpe yang juga menjadi saksi pada persidangan ini tak kuasa menahan emosi dan juga kesedihan saat bertemu dengan para terdakwa di ruang persidangan. Keluarga berharap hakim menjatuhi hukum yang seadil-adilnya. Dengan membawa foto almarhum Pradaluki Sepril Saputro Namo, Sepriana Paulina Merpe, ibu Pradaluki bersama anggota keluarga tiba di Pengadilan Militer 3 15 Kupang NTT guna mengikuti sidang perdana kematian Pradaluki akibat kekerasan dan penganiayaan oleh seniornya. Emosi keluarga pecah saat bertemu pertama kali dengan para terdakwa. Keluarga berharap proses persidangan betul-betul dapat memberikan keadilan. Biar saya bisa kuat masuk ke dalam ruang sidang untuk mengikuti sidang sampai selesai. Harapan terbesar saya sebagai seorang ibu kandung yang kehilangan anak yang saya sayangi, saya hanya berharap Bapak Hakim yang mulia tergugah hati nuraninya dan bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, dan saya ibu kandung hanya menginginkan semua pelaku dipecat dan dihukum seberat-beratnya. Pada kasus kematian Pradaluki, anggota Batalion 834 Wakamere Nagekeo, 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke pengadilan militer. Pada sidang perdana, Letu Ahmad Faizal, Komandan Kompi A Batalion 834 Wakangamere, dihadirkan sebagai terdakwa dengan 6 orang saksi termasuk kedua orang tua Pradaluki. Pada sidang kedua nantinya akan diadili 17 orang terdakwa dengan 12 orang saksi, serta persidangan ketiga nantinya akan diadili 4 orang terdakwa. Dari Kupang NTT, Fritz Flores, TV One mengabarkan. Ya, Valendi dan juga pemirsa, demikian dua kabar pilihan daerah dari Biro Makassar. Kembali ke Anda di Jakarta. Dari Biro Makassar, Sulawesi Selatan, sebelumnya juga ada Danita Riandini dari TV One Biro Yogyakarta.